Halo guys, balik lagi dengan AMV Channel bareng aku Andi. Dan kali ini aku mau sedikit review atau bahas kamera yang udah aku unboxing di video kemarin ya, di video terakhir di hari Rabu kemarin, Minggu Minggu kemarin, dan ini tayang di hari Rabu. Jadi ini adalah EasyViz S1C. Jadi ini action kamera yang menurutku value for money gitu ya. Jadi dengan harga yang 575.000 saja, nggak nyampe 600, bisa dapat kamera seperti ini lengkap dengan aksesorisnya. Bagus sih. Jadi kali ini aku coba ngomong tentang hasil kameranya, build quality-nya, dan juga sedikit cerita tentang, mungkin teman-teman di sini banyak yang cari action cam buat motovlog ya, dan ini menurutku salah satu yang bisa jadi masuk pertimbangan teman-teman kayak gitu sih, dibandingkan dengan action cam yang lain. Dan tentunya nanti di video selanjutnya akan ku coba bandingkan dengan kamera budget yang lebih murah, yang value for money juga, yang setara lah ngomongnya kayak gitu ya. Jadi yang pertama aku coba bahas di desainnya dulu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di desain ini dengan waterproof case-nya ini, dia ya seperti kebanyakan kamera biasanya sih ya. Dia untuk lensanya berada di pojok kanan atas, terus di sini ada juga LCD touchscreen yang udah 2 inch kayak gitu. Dan ngomong-ngomong tentang lensa, dia udah pakai prosesornya itu Ambarella A12, yang kalau misalnya teman-teman coba googling, Ambarella A12 itu juga dipakai di SG Cam yang 4K ya, tapi kamera ini masih support di maksimal di resolusi 1080p atau HD saja. Full HD sih udah bagus sih menurutku, dan buat vlog ringan juga nggak masalah kayak gitu sih. Dan ngomongin masalah desain lagi, balik ke desain lagi, dia yang paling aku suka di sini adalah di touchscreen-nya. Touchscreen-nya ini gimana ya? Itu enak gitu, responsif, dan nggak kelihatan murahan gitu sih. Maksudnya kayak HP-HP yang dulu murahan kan harus ditekan sampai parah gitu kan ya. Nah, kalau ini nggak, enak gitu. Dan juga bentuknya itu kotak, dan nggak tahu, aku suka aja gitu bentuknya. Secara desain aku suka desainnya. Dan untuk hasil videonya langsung aja dicek, dan silahkan teman-teman komentari ya. Kalau aku sih ngomonginnya bagus, dia nggak over saturated, nggak seperti kebanyakan kamera murah, tapi yang nggak bagus banget. Maksudnya nggak apa ya, nggak ada yang spesial, nggak ada nothing special gitu, tapi nggak jelek kayak gitu sih. Kita langsung aja ya, coba ya. Ya, ini untuk kualitas videonya di resolusi 1080p 30 fps. Jadi ini aku lagi di rumah aja sih, karena ya nggak bisa review dimanapun. Jadi, dan kebetulan ini langitnya juga bagus, jadi misalnya teman-teman bisa lihat untuk HDR-nya itu seperti apa. Jadi silahkan tuliskan komentar teman-teman tentang kamera ini. Jadi ini cuacanya sangat terik, cerah. Wow. Jadi aku coba untuk review ini videonya seperti apa, teman-teman lihat untuk aperture-nya bagaimana, detail-detailnya ini di motorku ya. Dan ini juga sekaligus untuk suaranya, aku nggak pakai apapun, nggak pakai mic ataupun yang lainnya, karena ini murni dari kamera ini. Dan ini mungkin kalau misalnya teman-teman buat vlog yang selfie gitu ya, video selfie vlog kayak gitu, jadi bisa dilihat juga teman-teman seperti apa. Silahkan dikomentari di bawah kalau misalnya suka. Dan ini nggak ada stabilizernya ya, jadi jangan sampai teman-teman mengharapkan videonya smooth kayak gitu sih. Dan juga 30 fps juga itu menurutku nggak terlalu smooth juga, tapi yang nggak buruk lah daripada 15 fps kayak gitu sih. Dan ya silakan dikomentari sendiri ya. Menurutku sih ya, aku belum lihat tapi kayaknya bagus. Dan dengan uang 575.000 menurutku worth it sekali kayak gitu.
Nah, kalau misalnya tadi teman-teman lihatnya kan nggak pakai case ya, jadi aku nyobanya nggak pakai case, dan bisa teman-teman komentari sendiri HDR-nya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Yang menurutku sih worth it lah untuk kamera seharga berapa ini? 575.000 kayak gitu ya. Ini menurutku sangat worth it banget kayak gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman tujuannya buat motovlogging, yang gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini yang menurutku agak-agak disayangkan sih, karena dia nggak pakai skeleton frame ya, yang nggak ada covernya gitu. Dia cuma bawahnya cuma ini doang, waterproof case, dan di sini juga nggak ada yang berlubang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai riding 1 jam, 2 jam itu udah ngembun dia. Nggak nyampe 2 jam lah ya, 1 jam itu udah ngembun dia gitu. Jadi ini yang menurutku kurang lah buat kalau tujuannya buat motovlogging. Tapi yang enggak, kalau misalnya teman-teman beli dudukan yang di sini, yang bisa dipakai di sini, nggak perlu pakai waterproof case-nya, aku jamin bagus sih dibandingkan dengan ya kamera yang selevel gitu sih. Jadi balik lagi ke teman-teman lah. Jadi kalau aku sih no problem gitu, karena memang aku jarang pakai, mungkin kedepannya bakal jarang pakai waterproof case ini sih. Jadi ya enak-enak aja kayak gitu. Dan juga untuk ketahanan baterainya, dia cuma punya kapasitas 1160 mAh, nggak nyampe 1200 lah. Itu dia kemarin aku coba, ini kondisinya baru ya, sekitar 1 jam, hampir 90 menit lah. Jadi itu aku coba untuk videonya itu hampir sejam lebih, dan juga tambahan time lapse yang mungkin teman-teman hasilnya bisa dilihat setelah ini.
dan timelapse-nya itu juga kira-kira 30 menit, 15 sampai 30 menitan kayak gitu sih. Dan dengan ukuran yang kecil dan bodinya yang compact kayak gini, 1 jam cukup lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bepergian yang agak jauh ya sediakan baterai minimal 3 lah kayak gitu, biar ada spare-nya juga kayak gitu sih. Dan yang patut disayangkan lagi selain juga waterproof case-nya ini, dia nggak punya nggak punya jack 3,5 mm, atau ngomongnya dia nggak punya external microphone lah ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman pakai vlogging, terutama saat motovlog, ditaruh di helm gini, ya mungkin suara teman-teman bakal terdistorsi oleh angin. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai frame yang ini ya gitu, bakalan nggak jelas sama sekali sih kayak gitu. Ngomongin apa lagi ya, speakernya bagus juga loh. Jadi speakernya ini meskipun kecil tapi kenceng juga, nggak tahu, aku suka aja kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi mungkin untuk kesimpulannya gini teman-teman, dengan harga 575.000 yang di situ, kalau misalnya teman-teman nyari di situ sedikit sejutaan gitu, ada Brica B Pro 5 Alpha 2 yang 2 Mark 2S itu sejutaan. Di atasnya lagi ada 1,3 itu Mark 3. Di atasnya lagi SJ Cam. Yang pertama pun juga masih 1 jutaan tapi kalau misalnya teman-teman nyari bekas di 800-an. Tapi kalau menurutku dibandingkan nyari bekas Yicam atau nyari B Pro, Brica B Pro 5 Alpha, itu mending teman-teman beli ini aja sih. Karena satu, dia udah touchscreen, dia hasilnya juga nggak jelek-jelek banget. Nanti teman-teman bakalan tahu kalau misalnya aku review dengan bandingan dengan Brica, dan ya Brica lah mungkin yang paling dekat nanti. Dan juga dia bentuknya itu unik gitu, jadi nggak umum. Bukan nggak umum sih, aku suka aja gitu, warna-warni juga. Itu sih mungkin kalau dariku dari kesimpulannya. Jadi kamera ini kalau misalnya teman-teman nyari action cam budget dan harga dengan budget kurang dari 1 juta, silahkan beli ini. Ditambah dengan micro SD 16 GB itu ya jadinya sekitar 650.000 lah. Worth it banget ya sih. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Like jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.